Wayang, salah satu kesenian tertua dari Indonesia untuk dunia. Wayang merupakan salah satu kesenian tertua di dunia. Banyak intelektual yang mencatat wayang telah berkembang sejak zaman kuno, yaitu 1500 sebelum Masehi. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Dan wayang lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Tentu jauh sebelum cerita Mahabharata dan Ramayana masuk ke Indonesia. Wayang secara harfiah berarti bayangan, yang merupakan istilah untuk menunjukkan teater tradisional di Indonesia. Hipotesi wayang berasal dari bayangan karena para penonton dapat menyaksikan wayang dengan hanya melihat bayangannya yang dimainkan oleh dalang merangkap sebagai narator. Tetapi lebih dari pertunjukan, wayang kulit menjadi media perenungan dan medium untuk memanggil arwah leluhur, melakukan pemujaan dan upacara-upacara adat Jawa. Kepercayaan itu melekat ketika nenek moyang bangsa Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan animisme dan dinamisme ini, diyakini roh orang yang sudah meninggal masih tetap hidup, dan semua benda itu bernyawa serta memiliki kekuatan. Roh-roh itu bisa bersemayam di kayu-kayu besar, batu, sungai, gunung, dan lain-lain. Paduan dari animisme dan dinamisme ini menempatkan roh nenek moyang yang dulunya berkuasa dan tetap mempunyai kuasa. Mereka terus dipuja dan dimintai pertolongan. Untuk memuja roh nenek moyang ini, selain melakukan ritual tertentu, mereka mewujudkannya dalam bentuk gambar dan patung roh nenek moyang yang dipuja ini disebut hyang atau dahyang. Ahli sejarah kebudayaan Belanda, Godard Ernst Johannes Hezeu, dalam disertasinya berjudul Beitrage to the Kennis Wien het Javanis Tunnel 1897 meyakini wayang merupakan pertunjukan asli Jawa. Hezeu dalam disertasinya menyebut wayang sebagai walulang inukir, kulit yang diukir dan dilihat bayangannya pada kelir. Beberapa sarjana barat lain juga melakukan penelitian dan menemukan bahwa wayang berasal dari Indonesia. Selain Hezeu, beberapa sarjana barat seperti J.L.A. Brandes, Jacques Anquerense juga yakin wayang merupakan olah pikir masyarakat Nusantara. Alasannya cukup kuat karena wayang sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial, kultural, dan religi bangsa Indonesia, terutama orang Jawa. Misalnya saja karakter Panakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak di negara lain. Seiring berjalannya waktu, masuklah pengaruh Hindu ke Jawa. Pada era tersebut, pembawa agama Hindu melihat wayang kulit bisa menjadi media penyebaran ajaran yang efektif. Baru kemudian epos Mahabharata dan Ramayana diadaptasikan ke dalam penceritaan wayang. Lambat laun orientasi pagelaran wayang bergeser dari yang tadinya pemujaan arwah leluhur menjadi menceritakan kisah dua epos besar tersebut. Memang ada pendapat kedua yang menyatakan wayang berasal dari India, dibawa bersama dengan penyebaran agama Hindu. Namun sejak 1950-an, buku-buku pewayangan sudah sepakat bahwa wayang berasal dari Pulau Jawa. Wayang dalam catatan sejarah mengutip Indonesia Kaya, Rabu 17 November 2021. Catatan tertua tentang wayang terekam dalam prasasti Kuti bertarikh 840 Masehi dari Johor Sidoarjo, Jawa Timur. Pada prasasti ini telah terkenal sebutan haringgit atau dalang. Haringgit adalah bentuk halus dari kata ringgit. Kata ini sampai sekarang masih ada dalam bahasa Jawa yang berarti wayang. Catat Timbul Haryono, Guru Besar Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Pertunjukan wayang mengacu pada sebuah prasasti yang bisa dilacak berasal dari tahun 930 yang menyebutkan adanya sosok Galigi Mawayang. Saat itulah sampai sekarang, beberapa fitur teater boneka tradisional tetap ada,
Galigi sendiri merupakan seorang penampil yang sering dimintai untuk menggelar pertunjukan ketika ada acara atau upacara penting. Pada saat itu, ia biasanya membawakan sebuah cerita tentang Bima, seorang kesatria di kisah Mahabharata. Sementara itu, banyak naskah wayang sudah ditulis oleh pujangga Indonesia sejak abad ke-10 Masehi, seperti naskah sastra kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada masa Dyah Balitung 899 sampai 911 Masehi. Setelah itu, para pujangga Jawa tidak hanya melakukan penerjemahan kepada Ramayana dan Mahabharata, tetapi juga memasukkan falsafah Jawa seperti karya Empu Kanwa, Arjuna Wiwaha Kakawin yang merupakan gubahan yang berinduk kepada kitab Mahabharata. Pertunjukan wayang juga diperkirakan telah ada sejak zaman pemerintahan Prabu Erlangga Raja Kahuripan 1009 sampai 1042 Masehi. Beberapa prasasti juga telah menyebut kata-kata mawayang dan aringgit yang memiliki makna pertunjukan wayang. Tradisi mawayang juga bisa kita lihat dalam relief candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Surawana, Candi Jago, Candi Tigawangi, dan Candi Panataran. Kehadiran wayang dalam relief candi yang tersebar di tempat berbeda menunjukkan kesenian ini telah menyebar luas. Sementara itu, pada zaman Majapahit telah mulai diperkenalkan cerita baru yang tidak berinduk kepada Ramayana dan Mahabharata. Saat itu muncul cerita Panji yang merupakan kisah leluhur Raja Majapahit. Tradisi menjawakan cerita wayang terus terjadi setelah masuknya pendakwah Islam, seperti para Wali Songo. Saat itu mereka mulai mewayangkan kisah para Raja Majapahit, seperti cerita Damar Wulan. Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang pada masa tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam. Sunan Kalijaga misalnya, ketika beliau berdakwah, beliau akan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang datang. Dalam pertunjukan itu, beliau menyisipkan pesan moral dan dakwah Islam secara perlahan agar masyarakat yang mayoritas masih memeluk Hindu dan Buddha tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam. Pada masa Islam ini terjadi babak baru dalam perkembangan wayang kulit. Pertunjukan wayang tidak lagi eksklusif milik lingkungan istana, tetapi para pendakwah Islam mulai membawanya ke masyarakat akar rumput. Para pendakwah ini juga mengubah bentuk-bentuk wayang menjadi sesuai dengan tradisi Islam. Salah satu pendakwah dan pendalang andal adalah Sunan Kalijaga, di mana beliau menyesuaikan dengan nilai Islam yang dianut. Isi dan fungsi wayang telah bergeser dari ritual agama Hindu menjadi sarana pendidikan, dakwah, penerangan, dan komunikasi massa. Dr. Suyanto, pengajar ISI Institut Seni Indonesia Surakarta, menyatakan wayang cukup berhasil menjadi media dakwah di Indonesia. Keberhasilan ini menurutnya terletak pada kekuatan pendekatan ke masyarakat. Dahulu wayang dipertunjukkan di masjid. Masyarakat bebas untuk menyaksikan, namun dengan syarat mereka harus berwudu dan mengucapkan syahadat dahulu sebelum masuk masjid, ungkap Suyanto dikutip dari Republika. Dari Indonesia menuju dunia. Panjangnya periode wayang di Indonesia bisa terlihat dari beragamnya model wayang, aneka lakon maupun cara serta bahasa pementasan. Kisah wayang seperti sudah mendarah daging pada masyarakat. Dari sini ada hal yang menarik untuk disimak. Sejak 7 November 2003, UNESCO telah mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity dalam sinopsisnya tersebut, sekalipun tidak memberikan justifikasi teoritis dan historis didasarkan pada tokoh tertentu. UNESCO jelas mengakui seni mendongeng kuno ini berasal dari Indonesia. Indonesia Go ID menulis, UNESCO menyebut pertunjukan wayang telah berkembang sejak 10 abad di istana kerajaan Jawa dan Bali. Bahkan sekarang telah menyebar ke Lombok, Madura, Sumatera, dan Kalimantan.
Berdasarkan tulisan Pandam Guritno dalam buku Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila menyebut telah ada puluhan model atau jenis wayang yang menyebar di seluruh Indonesia. Walau kini wayang kulit telah tampil dalam beragam wajah, tetapi pertunjukan ini tetap memikat dan lestari. Orang-orang dari luar negeri pun rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menonton dan mempelajari sejarah wayang. Wayang tidak bisa dilihat hanya sebagai benda, karena sebenarnya kesenian ini memiliki filosofi yang dalam, serta berbagai pesan yang bisa disampaikan dengan bentuk pertunjukan, sehingga harus selalu dijaga kelestariannya agar tidak hilang di telan zaman. Yakinlah kelak orang-orang akan berlomba-lomba membuat wayang dengan versinya masing-masing. Seni yang lahir, tumbuh dan hidup di Indonesia yang kini juga akrab dan sering disajikan di acara-acara sakral di seluruh dunia. Semoga dengan menonton video ini, hati kita tergugah untuk merawat, menjaga dan melestarikan peninggalan para cendekiawan nenek moyang kita di masa lalu. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami.